Halo sobat, apa kabar dengan kalian? Semoga kalian masih baik-baik saja. Di sini pasti kalian menunggukan konten dari channel ini. Nah, kebetulan nih sobat, di sini saya mau ngasih tahu kepada kalian kenapa udah hampir 3-4 minggu channel ini tidak mengupload video sama sekali. Alasan yang pertama, artis-artis dari channel kita sudah menghilang, atau lebih tepatnya lagi sibuk dengan urusan mereka masing-masing, sehingga tidak ada waktu luang untuk membuat film. Yang kedua, mungkin channel ini tidak pantas untuk mengupload video perfilman. Jadi saya memutuskan untuk mengupload video alur film aja kali ya guys. Nah, di sini saya akan mencoba membahas alur film Patriot Kopassus Indonesia yang dirilis pada tahun 2016. Inti dari film ini yaitu ada sebuah desa terpencil yang dibantai oleh sekelompok teroris untuk menjadikan markas mereka. Akan tetapi ada salah satu warga yang berhasil kabur dan melaporkan ini semua kepada pihak yang berwajib, dalam kurung TNI. Pokoknya seru nih guys. Langsung aja siapkan handset, bantal guling, dan check it out. Film ini diawali oleh sekelompok TNI yang sedang latihan menggerebek sebuah markas narkoba yang pada saat itu dipimpin oleh Kolonel Bayu. Komunikasi yang mereka lakukan sangat profesional, yaitu menggunakan tangan. Setelah dikira nyaman, mereka pun langsung masuk ke dalam untuk menyerangnya. Setelah penyerangan di bawah sudah selesai, mereka pun naik ke atas untuk melakukan penyerangan berikutnya. Nah, setelah sampai di atas, salah satu dari mereka menemukan tali yang artinya jika diinjak akan meledak. Tetapi tali tersebut berhasil diputuskan menggunakan gunting khusus. Dan latihan pun selesai. Film beralih. Terlihat di pagi hari ada seorang yang sedang bermain gitar, sebut saja namanya si Jalu. Dan ada juga Samuel yang sedang bersiap-siap untuk bertemu pacarnya. Sementara itu Charles datang untuk meledeki Samuel yang akan bertemu pacarnya. Setelah Samuel sudah siap untuk pergi dan bertemu pacarnya, lalu Charles pun ikut pergi untuk bertemu kakek tua. Sementara itu Jalu sedang sendirian dan bermain gitar. Nah, setelah Charles sampai di tempat kakek tua itu, Charles pun memarkirkan kendaraannya dan sedikit berdandan biar terlihat ganteng kali ya guys. Charles berjalan menuju tempat kakek itu dan bertemu dengan suster yang saya tidak tahu namanya. Lalu Charles pun bertanya di mana kakek itu, dan suster pun menjawab di taman belakang. Lalu Charles pun langsung marani kakek tersebut guys. Setelah Charles melihat kakek itu, ternyata kakek itu sedang bernyanyi. Dan Charles pun menghampiri, lalu duduk dan ikut bernyanyi. Setelah pernyanyian selesai, kakek itu memuji Charles yang katanya suaranya sangat bagus guys. Dan sedikit percakapan. Singkat cerita, setelah mereka selesai bercakap, lalu Charles pun diajak main catur oleh kakek itu. Charles yang so bisa main catur pun tidak menolaknya. Lalu mereka bermain catur dan permainan catur dimenangkan oleh kakek itu. Charles yang ada kepentingan lain pun izin tidak bisa di sini lama-lama dan berjanji akan segera kembali. Di sisi lain Samuel sedang bersama pacarnya di tempat yang romantis. Mereka pun makan bareng. Di tengah permakanan, Samuel yang sudah tidak tahan untuk mengungkapkan perasaannya pun seketika langsung mengungkapkannya. Lalu pacarnya Samuel pun menerimanya untuk menjadi tunangannya. Jadi pacarnya Samuel saya tidak ngerti guys namanya siapa. Malam hari pun tiba. Kolonel Bayu sedang bersama anaknya yang bernama Putri. Bayu memberikan pertanyaan kepada Putri, dan jika Putri bisa menjawab semua pertanyaan yang Bayu berikan, maka Putri pun akan mendapat hadiah jalan-jalan ke Bali. Dan ternyata Putri bisa menjawab semua pertanyaan yang Bayu berikan guys. Di sisi lain Guntur sedang mencuci piring dan sedikit mengingat masa lalunya yang mungkin sangat menyedihkan. Istri Guntur harus meninggal saat akan melahirkan anak pertamanya. Setelah selesai mencuci piring, Guntur pun melakukan sedikit olahraga ringan. Pagi hari pun tiba. Kolonel Bayu dan Guntur sedang berlatih menembak. Setelah latihan selesai, Bayu pun mengajak makan bareng Guntur di rumahnya. Guntur yang menolak merasa tidak enak sama Kolonel Bayu dan sedikit percakapan. Singkat cerita, lalu Kolonel Bayu pun pulang dan diantar oleh Guntur. Film beralih. Terlihat di siang hari suasana yang damai di Desa Mapu.
Aktivitas yang mereka lakukan adalah mencari ikan. Tiba-tiba ada segerombol truk yang sedang menuju Desa Mapu. Di sisi lain, bapak tua menyuruh anak buahnya untuk mengirim ikan ke kota Palu. Sementara itu, ada seorang anak kecil yang sedang menghampiri bapak tua itu untuk menjual ikan yang sudah anak itu dapatkan. Dan ternyata anak itu mendapatkan 2 kilogram ikan dan bapak itu pun membayarnya. Jadi sebenarnya bapak itu kakeknya anak tersebut guys, yang saya tidak tahu namanya. Sementara itu, truk-truk yang tadi sedang menghampiri Desa Mapu akhirnya sampai juga guys di Desa Mapu. Ternyata yang ada di dalam truk-truk tersebut adalah segerombol teroris. Lalu teroris tersebut pun menyerang atau membantai habis-habisan Desa Mapu guys. Seketika warga Desa Mapu terkejut akan semua ini. Si teroris yang gak ada akhlak pun dengan cepat membantai desa tersebut. Semua warga panik dan berlari ke sana kemari untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Akan tetapi hasil upaya mereka untuk kabur sia-sia dan pada akhirnya mereka tertangkap juga. Setelah penyerangan selesai, lalu ada orang yang datang menggunakan perahu. Ternyata orang tersebut adalah pimpinan dari para teroris tersebut guys, yaitu yang bernama Panglima Timur dan tangan kanannya bernama Purnean. Tujuan mereka membantai desa tersebut adalah untuk menjadikan markas sebuah pengelolaan jenis narkotika baru yang akan disebar ke seluruh Indonesia ataupun se-Asia. Di sisi lain ternyata anak tersebut berhasil kabur bersama salah satu perempuan yang sebelumnya jualan kopi di Desa Mapu tersebut. Setelah pembantaian selesai, beberapa warga pun dikumpulkan menjadi satu dan Panglima Timur berkata, "Semua yang di sini milik saya." Dan bapak tua itu pun membantah perkataan Panglima Timur dengan berkata, "Tempat ini milik saya, apa salah kami?" Purnean yang menjadi tangan kanan Panglima Timur tidak terima dan menampar bapak tersebut. Di sisi lain ada seorang yang akan membeli ikan di Desa Mapu. Akan tetapi Desa Mapu sudah habis, dibantai habis-habisan. Maka orang tersebut pun kembali dan tidak jadi membelinya. Lalu orang tersebut melaporkan kepada yang berwajib dalam kurung TNI. Singkat cerita, malam hari tiba. Orang yang tadi melihat kejadian pembantaian di Desa Mapu pun menjelaskan kepada TNI bahwa Desa Mapu telah diserang habis-habisan oleh sekelompok teroris. Dan orang tersebut menjelaskan ciri-ciri mereka. Lalu sang TNI pun berusaha menenangkan orang tersebut dan bersiap untuk menolongnya. Markas TNI ini adalah koramil terdekat dari Desa Mapu yang terletak di kota Palu. Lalu koramil tersebut melaporkan ke markas besar komando, salah satunya adalah Kolonel Bayu. Di sisi lain, Bayu dan istrinya sedang bercakap. Lalu HP Bayu pun bunyi dan ternyata itu adalah telepon dari koramil tersebut guys. Dan berkata bahwa Bayu harus membentuk tim terbaik untuk operasi di Desa Mapu atau lebih jelasnya lagi untuk berperang. Nah, di sini nih guys, alur ceritanya mulai seru. Film beralih. Terlihat anak buah Panglima Timur sedang berjaga-jaga untuk keamanan. Dan sementara itu warga yang tertangkap di penjara di bawah tanah yang berisi air, sehingga untuk melarikan diri sangat sulit. Warga yang ada di penjara tersebut pun berdoa agar segera cepat dibebaskan. Ada yang datang untuk menyelamatkan kita. Di sisi lain, Panglima Timur sedang menjelaskan kepada anak buahnya untuk pengiriman pertamanya. Dan jika terjadi apa-apa, maka mereka tidak ada yang dibayar. Panglima Timur juga menyuruh anak buahnya untuk menangkap warga yang berhasil kabur dan akan ditempatkan di pos utama. Target mereka kurang lebih 2 minggu. Mereka juga saling membagi tim supaya rencana mereka berhasil dengan baik. Dan lebih parahnya lagi, semua warga yang tertangkap akan disuruh kerja paksa oleh anak buah Panglima Timur. Setelah berunding selesai, Panglima Timur pun mendapat telepon dari orang yang akan membeli narkotika jenis baru. Dan orang itu adalah orang pertamanya. Pagi hari pun tiba. Kolonel Bayu dan rekan lainnya sedang melaksanakan upacara rutin. Setelah upacara selesai, Kolonel Bayu pun menelpon Guntur untuk segera merapat ke ruangannya. Dengan cepat dan tegas, Guntur pun segera menuju ke ruangan Kolonel Bayu. Lalu Bayu pun menjelaskan bahwa tadi malam mendapatkan informasi dari Koramil Kota Palu
bahwa di desa Mapu ada segerombol teroris yang membantai desa tersebut. Lalu Guntur pun bertanya, apa tujuan mereka membantai desa Mapu? Kolonel Bayu menjawab, saya belum mengerti, akan tetapi kita harus membuat tim terbaik, dan kamu Guntur akan menjadi tangan kanan saya, kata si Kolonel Bayu. Dan Guntur pun siap. Ternyata perintah ini diperintahkan langsung oleh Candi Huda guys. Guntur pun langsung bergegas membentuk tim terbaik. Di sisi lain, Jalu yang sedang latihan panjat tebing lalu ditelepon oleh Guntur untuk merapat ke ruangan Kolonel Bayu. Sementara itu, Charles sedang latihan merangkai perangkat bom dan ditelepon oleh Guntur untuk merapat ke ruangan Kolonel Bayu. Dan Samuel yang sedang berlatih menembak juga ditelepon oleh Guntur untuk merapat ke ruangan Kolonel Bayu. Dan mereka bertiga pun bergegas untuk menuju ke ruangan Kolonel Bayu. Ternyata tim terbaik tersebut hanya beranggota 5 orang guys, yaitu yang bernama Kolonel Bayu sebagai komandan mereka, Guntur sebagai tangan kanan Kolonel Bayu. Sementara itu Charles, Samuel, dan Jalu hanya menjadi anggota biasa. Tapi jangan salah guys, 5 orang ini mempunyai bakat masing-masing. Setelah 5 orang tersebut kumpul, lalu Kolonel Bayu pun menjelaskan kepada 4 anggotanya bahwa kemarin siang desa Mapu diserang atau dibantai oleh segerombol teroris. Dan pemimpin mereka adalah Panglima Timur. Ternyata Panglima Timur masuk dalam 5 pencarian besar se-Asia karena terbukti seneng gawe onar guys. Panglima Timur juga bergabung langsung dengan Carter Internasional. Di tengah penjelasan, Jalu bertanya kepada Kolonel Bayu, bagaimana akses menuju desa Mapu? Akses menuju desa Mapu menggunakan jalur udara, jawab si Kolonel Bayu. Lalu Kolonel Bayu pun melanjutkan penjelasannya. Desa Mapu adalah desa terpencil. Desa tersebut berbatasan langsung dengan laut, warna sungai, dan juga hutan. Kota terdekat dari desa Mapu adalah kota Palu, sekitar berjarak 97 km. Dan ini adalah Burnean, tangan kanan Panglima Timur. Burnean ahli dalam melacak jejak dan pandai berkelahi jarak dekat maupun jarak jauh. Senjata andalan Burnean adalah panah. Lalu Charles pun bertanya kepada Kolonel Bayu, kapan kita berangkat? Kapan saja kita harus siap, jawab si Kolonel Bayu. Lalu Guntur berkata, Panglima Timur dan Burnean terlihat bukan orang biasa, sehingga kita harus berhati-hati. Misi mereka adalah menyelamatkan seluruh warga desa Mapu. Di sisi lain, Panglima Timur dan anak buahnya sedang menuju desa lain yang akan dibantai juga guys. Ketika mereka sudah sampai di desa tersebut, seketika mereka pun langsung menyebar dan seperti biasanya membantainya. Sementara itu, anak kecil dan perempuan penjual kopi sedang bersedih dengan ketangkapnya kakek mereka. Ternyata nama perempuan itu si Indah guys. Di tengah kesedihan, Indah dan anak tersebut terkejut dengan kedatangan anak buah Panglima Timur yang akan membantai desa tersebut. Setelah pembantaian selesai, lalu warga desa tersebut dikumpulkan menjadi satu. Dan seperti biasanya, Panglima Timur yang akan mengisi acara tersebut. Ternyata bapak tua itu adalah orang atau pemimpin mereka yang ada di desa Mapu. Panglima Timur berkata, jangan coba-coba kabur, dan jika ada yang kabur maka saya akan menembak bapak ini. Akan tetapi ketika bapak tua itu akan ditembak, si anak kecil yang bernama Aji pun berteriak, jangan bunuh kakek saya, dengan nada takut dan sedih. Lalu Panglima Timur tidak jadi membunuh bapak tua itu, akan tetapi membunuh salah satu warga lainnya. Ternyata anak kecil itu namanya Aji guys, dan bapak tua itu namanya Bapak Rustan. Lalu Panglima Timur menyuruh semua kaum laki-laki untuk bekerja dan kaum perempuan untuk mengelola makanan. Sementara itu anak buah Panglima Timur memantau dan menjaga desa tersebut agar tetap aman dari orang yang berusaha kabur. Di sisi lain, Kolonel Bayu menjelaskan kembali kepada 4 anggotanya dan memperlihatkan foto-foto desa Mapu yang sudah dikuasai oleh Carter Internasional, dan mereka juga tidak dilakukan layaknya manusiawi. Kolonel Bayu pun memberi nama tim kita adalah tim Bunglon. Lalu mereka pun bersiap-siap untuk berangkat ke kota Palu menggunakan jalur udara.
Ketika semuanya sudah siap, 5 orang Kopassus pun bergegas jalan menuju kota Palu guys. Sementara itu kondisi Desa Mapu menjadi sangat tegang. Selain dipaksa untuk bekerja, mereka juga dipaksa untuk mengambil semua simpanan makanannya dan dikumpulkan menjadi satu. Di sisi lain, Panglima Timur mendapat telepon dari salah satu pelanggannya dan akan segera mengirimnya. Sementara itu ada warga yang terjatuh saat bekerja, dan seketika warga tersebut ditembak dan dilempar ke sungai. Emang gak ada akhlak tuh mereka. Nah, ketika Bapak Rustan lewat di depan Panglima Timur, lalu Panglima Timur pun menyuruh Bapak Rustan untuk berhenti dan berkata, tidak ada yang bisa kabur dari sini dan tidak ada yang bisa ke sini kecuali mereka mau mati. Lalu Bapak Rustan membantah omongan tersebut dan berkata, kami yakin bahwa besok akan ada orang yang menolong kami. Lalu Panglima Timur pun marah dan menggitik Bapak tersebut, lalu berkata lagi, tidak ada satupun orang yang bisa menyelamatkan kalian, bahkan tentara sekaligus. Film beralih, ketika 5 Kopassus tersebut sudah sampai di Koramil Kota Palu, mereka pun disambut dengan sopan. Lalu mereka disuruh masuk ke dalam untuk menyiapkan semuanya dan akan segera ke Desa Mapu malam ini juga. Akan tetapi sebelum mereka berangkat, mereka pun berdoa dan mengatur strategi yang akan mereka jalankan. Rencana yang mereka lakukan sangat baik dan penuh dengan tanggung jawab. Lalu Kolonel Bayu pun memberi semangat kepada 4 anggotanya dengan kata-kata, lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Ketika semua sudah siap, lalu mereka pun berangkat ke Desa Mapu. Film beralih. Seperti biasanya, warga Desa Mapu sedang bekerja paksa, lalu Panglima Timur dan Burnean agi kandaan guys. Dan Panglima Timur berkata kepada Burnean bahwa nanti malam akan ada yang mencoba masuk ke Desa Mapu. Dan Burnean pun menjawab, siapapun mereka, saya siap menghadapinya. Lalu Panglima Timur menembak lagi salah satu warga yang tidak berdosa. Dan ketika pekerjaan sudah selesai, mereka pun kembali di penjara di bawah tanah yang berisi air. Malam hari pun tiba, Kolonel Bayu dan 4 anggota lainnya sampai juga di Desa Mapu. Mereka terlihat seperti sangat berhati-hati, karena operasi yang mereka lakukan bukanlah operasi biasa, melainkan operasi yang sangat bahaya, bahkan nyawa pun menjadi taruhannya. Di sisi lain, Burnean dan anak buahnya sedang berjaga-jaga. Burnean yang sedang mengasah peso sepertinya sudah mengetahui bahwa malam ini akan ada yang berusaha masuk ke Desa Mapu. Sementara itu, Kolonel Bayu dan 4 anggotanya sedang melewati sungai. Dan ketika mereka sudah sampai di pos utama, mereka pun melihat anak buah Panglima Timur yang sedang berjaga. Mereka beranggota 7 musang guys. Episode 1 habis. Jika kalian ingin melihat kelanjutannya gimana, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tahu informasi atau video terupdate dari channel ini. Oke, terima kasih. Saya Kevin, sampai jumpa.